Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rufaidah. Saya Safiatun Najah. Dan saya Ibu Zulfa Kasyifatul Hujubiyah. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya dibagi menjadi tiga. Dilihat dari waktunya, pengaruhnya, perencanaannya. Dilihat dari waktunya, dibagi menjadi 2, revolusi dan evolusi. Pengaruhnya dibagi menjadi 2, besar dan kecil. Perencanaannya dibagi menjadi 2, direncanakan dan tidak direncanakan. Dilihat dari waktunya akan dijelaskan oleh Devi Zulfa Kasyifatul Hujubiyah. Perubahan sosial lambat atau disebut dengan evolusi. Evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Perubahan sosial pada masyarakat tradisional dapat dikategorikan mengalami perubahan lambat. Dalam masyarakat tradisional, perubahan yang terjadi kecil dan cukup lama sehingga mereka seolah tanpa tidak mengalami perubahan. Di evolusi, masyarakat tradisional memiliki perubahan yang cukup lama sehingga mereka seolah tampak tidak mengalami perubahan. Pengaruhnya antara lain karena bercocok tanam memerlukan waktu yang cukup lama. Bertani dan masa mata pencahariannya itu cukup lama. Selanjutnya, perubahan sosial cepat atau revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Revolusi industri sebenarnya berlangsung cukup lama, yaitu dari tahun 1750 sampai 1850. Namun, karena revolusi industri mengakibatkan perubahan secara besar-besaran, maka waktu 100 tahun bukan menjadi waktu yang lama. Untuk itulah, revolusi industri tetap dikategorikan dalam perubahan sosial budaya cepat. Revolusi industri membawa akibat dalam berbagai bidang kehidupan bagi negaranya ataupun bagi negara lain, antara lain sebagai berikut. A. Proses mekanisasi dalam usaha industri. B. Perdagangan makin berkembang. C. Transportasi lancar. D. Berkembangnya urbanisasi. E. Terjadinya kesenjangan sosial. Poin kedua yaitu pengaruhnya akan dijelaskan oleh Saudari Rifki Rufaidah. Perubahan yang pengaruhnya kecil diikuti oleh sebagian kecil orang. Perubahan ini tidak membawa perubahan mendasar pada bidang kehidupan. Contohnya gaya rambut dan baju kekinian. Tersebut tidak berpengaruh besar bagi masyarakat lain. Selanjutnya, perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Contohnya perusahaan. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya seperti pembangunan jembatan, perusahaan, hal itu masih direncanakan oleh masyarakat. Selanjutnya, perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya seperti hujan, badai, angin ribut. Hal itu tidak direncanakan oleh masyarakat, namun hal itu terjadi secara tiba-tiba. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya. Faktor penyebab perubahan sosial budaya dibagi menjadi 7. 1. Bertambah dan berkurangnya penduduk. 2. Penemuan baru. 3. Konflik. 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. 5. Perubahan lingkungan alam. 6. Peperangan. 7. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Poin pertama yakni bertambah dan berkurangnya penduduk. Hal ini akan dijelaskan oleh Saudari Devi Zulfa Kasyifatul Hujubiyah. Dan berkurangnya penduduk. Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk yang besar. Penduduk Indonesia mendiami ribuan pulau yang terbesar dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan data pendudukan dunia tahun 2012, Indonesia menempati urutan keempat jumlah penduduk terbesar di dunia. Adapun urutan pertama ditempati oleh Cina, yakni 1,35 miliar jiwa. Kedua, India
yakni 1,260 miliar jiwa, dan ketiga Amerika Serikat 314 juta jiwa. Poin kedua yakni penemuan baru akan dibawakan oleh saudari Rifki Rufaidah. Penemuan baru memang banyak membawa perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Kecanggihan aplikasi handphone yang berkembang saat ini sudah tidak diragukan lagi. Contohnya, Dan penemuan baru lainnya. Poin ketiga yakni konflik akan dijelaskan oleh saudari Rifki Rufaidah. Konflik sebagai penyebab terjadinya perubahan sosial yang pernah terjadi di Indonesia, diantaranya adalah konflik antara pemerintah RI dan GAM Gerakan Aceh Merdeka. Konflik tersebut terjadi diakibatkan karena perbedaan keinginan yang telah berlangsung sejak tahun 1976. Contohnya demo. Poin keempat yakni terjadinya pemberontakan atau revolusi akan dijelaskan oleh Devi Sulfa Kazimatul Ujubiyah. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Revolusi atau pemberontakan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Banyak contoh revolusi atau pemberontakan yang terjadi di dunia ini. Gelombang revolusi, unjuk rasa, dan protes yang terjadi di dunia Arab sebagai rangkaian dari The Arab Spring, pemberontakan Arab, adalah contoh revolusi yang terjadi di dunia. Misalnya, tahun 2011 lalu terjadi revolusi di Mesir. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Mesir menuntut agar Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun untuk melepaskan jabatannya. Protes menggunakan teknik pemberontakan sipil dalam kampanye yang melibatkan serangan, demonstrasi, dan pawai. Tersebut juga memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube, mengorganisir, berkomunikasi, dan mengumpulkan massa. Selain itu, Indonesia juga pernah mengalami revolusi, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan proklamasi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari cengkraman penjajah, serta telah mengubah struktur pemerintahan kolonial menjadi pemerintahan nasional. Poin kelima yakni perubahan lingkungan alam akan dibawakan oleh saudari Rifki Rufaidah. Perubahan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada tanpa harus dibuat oleh manusia. Lingkungan alam diantaranya daratan tanah, perairan, dan udara. Alam mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Alam adalah penyedia bahan-bahan makanan dan pakaian, penghasil tanaman, serta sumber kesehatan dan keindahan. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Contohnya banjir, lahar panas, gunung meletus, gempa, dan lain-lain. Poin keenam yakni peperangan yang akan dijelaskan oleh saudari Rifki Rufaidah. Maksud saya Devi Zulfa Kashimatul Ujubiyah. Peperangan. Terjadinya perang di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan warga masyarakat. Peperangan bisa terjadi di bidang sosial, bidang ekonomi, bidang budaya, dan bidang politik. Di bidang sosial, dalam bidang sosial kemiskinan dan kelaparan terjadi di berbagai daerah. Tenaga kerja produktif yang ada di desa dipekerjakan pada beragam proyek. Akhirnya, desa pun mengalami krisis karena tidak steril. Kedua, bidang ekonomi. Di bidang ekonomi terlihat bahwa rakyat hidup dalam kesulitan dan kemiskinan. Sumber daya dan hasil-hasil pertanian dibawa untuk kepentingan perang Jepang. Bahkan pada waktu itu rakyat hanya makan ubi dan tongkol pisang. Di bidang budaya terdapat dampak yang cukup baik karena bahasa Indonesia berkembang luas. Hal ini sebagai dampak kebijakan Jepang yang melarang kebudayaan Barat atau Belanda. Karya sastra bermunculan dengan nuansa perang dan kemerdekaan. Selanjutnya, bidang politik. Para pemimpin dilibatkan dalam beragam organisasi. Mereka pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mempersiapkan kemerdekaan. Puncak perjuangan untuk merdeka dimulai dari masa ini. Poin yang terakhir, yakni pengaruh kebudayaan masyarakat lain akan dijelaskan oleh saudari Rifki Rufaidah.
Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kebudayaan dalam masyarakat mempunyai kecenderungan untuk saling mempengaruhi. Dalam masyarakat, pengaruh kebudayaan suatu masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat lain. Hubungan yang terjadi dapat menimbulkan pengaruh timbal balik. Suatu masyarakat dapat Timbal balik maksudnya suatu masyarakat dapat mempengaruhi masyarakat lainnya, tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat yang mempengaruhinya. Proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya antara lain sebagai berikut. A. Difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain, dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain, dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. B. Akulturasi. Salah satu bentuk interaksi sosial asosiatif adalah akulturasi, pencampuran untuk bangunan masyarakat. Akulturasi terjadi ketika satu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Lambat laun, unsur kebudayaan asing tersebut melebur atau menyatu ke dalam kebudayaan sendiri atau asli, tetapi tidak menghilangkan ciri kebudayaan lama. Asimilasi mirip dengan akulturasi. Keduanya merupakan pertemuan kebudayaan. Asimilasi merupakan pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru, di mana unsur dari masing-masing kebudayaan asli hilang. D. Penetrasi. Penetrasi merupakan proses pembesaran unsur budaya pada suatu masyarakat baik secara damai ataupun pemaksaan. E. Invasi. Invasi yaitu masuknya unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan atau penaklukan bangsa asing terhadap masyarakat lain. F. Milenarisme. Milenarisme yaitu salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bahwa yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Dan kami akan menjelaskan tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ini dibagi menjadi 5. 1. Kehidupan masyarakat yang terasing. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3. Sikap masyarakat yang tradisional. 4. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru yang terasing. 5. Adat istiadat. Yang pertama, kehidupan masyarakat yang terasing akan dijelaskan oleh saudari Devi Zulfa Julia. Kehidupan masyarakat terasing. Keadaan masyarakat yang terasing belum tentu kehendak mereka. Hal ini dapat terjadi karena kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi. Hal ini dapat menyebabkan mereka menjadi terisolasi dari masyarakat lain. Tentunya hal tersebut dapat menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Kehidupan masyarakat terasing atau terisolasi menyebabkan masyarakat tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Akibatnya, perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut menjadi sulit terjadi. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.